وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada bab yang ketujuh, yaitu sabda Nabi, bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hamala alaina silaha falaysa minna." Barang siapa yang menghunuskan atas kami senjatanya, maka dia bukan dari golongan kami. Nah, pada hari ini atau pada malam ini kita akan mengupas bab yang ke-8, yaitu qaulin Nabi, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian kembali menjadi kafir sesudahku. Sebahagian dari kalian memukul sebahagian yang lainnya, yaitu sebahagian dari kalian menumpahkan darah sebahagian yang lainnya. Maksudnya sebahagian kalian adalah kaum muslimin. Janganlah kamu wahai kaum muslimin menjadi kafir sepeninggalku atau sesudahku, yaitu dengan sebahagian dari kalian menumpahkan darah atau menyerang atau memukul sebahagian yang lainnya, yaitu saling menumpahkan darah. Sabda Nabi ini atau bab ini masih bercerita tentang satu fitnah yang akan terjadi di akhir zaman atau sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu permintaan beliau yang tidak dikabulkan, yaitu perselisihan yang terjadi di tengah umat ini yang mengarah kepada pertumpahan darah. Ya, yang mengarah kepada pertumpahan darah. Ini fitnah terbesar, salah satu di antara fitnah terbesar yang terjadi di akhir zaman. Dan fitnah ini pula yang banyak terjadi dan meluas di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Maka dari itu, tiap orang atau tiap muslim harus menjaga dirinya, membentengi dirinya dari fitnah ini. Janganlah dia terlibat di dalamnya. Janganlah dia terlibat di dalam fitnah pertumpahan darah sama kaum muslimin ini. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwa peristiwa ini atau hal ini akan terjadi, yaitu sebahagian dari kalian menumpahkan darah sebahagian yang lainnya. Apa sebabnya? Sebabnya salah satunya adalah bid'ah, takwil yang menyimpang, takwil yang keliru, yang dengan itu seorang menghalalkan, ya, beralasan dengan itu seseorang menghalalkan darah saudaranya atau menumpahkan darah saudaranya. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Judul bab ini merupakan matan hadis Nabi yang akan dicantumkan sendiri oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam bab ini. Hadis yang pertama, hadis Abdullah beliau mengatakan, haddatsana Umar bin Hafs qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-A'mash qala haddatsana Shaqir qala Abdullah, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslim fusuq. Sibab yaitu mencaci, memaki. Ya, memaki, mencaci maki seorang muslim itu adalah perbuatan fasik, dan memeranginya adalah suatu kekufuran. Kekufuran yang dimaksud di sini adalah kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam.
yaitu kufrun duna kufrin. Sebab para ulama sepakat bahwa membunuh mukmin walaupun dengan sengaja, ya pelakunya tidaklah dikafirkan atau dikeluarkan dari Islam selama dia tidak menghalalkannya. Demikian, yaitu tidak menghalalkan pembunuhan muslim. Hadis ini ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, ya, disebutkan di dalam kitab Al-Baghawi dan At-Tabrani dari An-Nu'man, dari Amr bin Nu'man bin Muqrin Al-Muzani. Dia mengatakan intaha Rasulullah ila majlisin min majalisil ansar. Rasulullah mendatangi salah satu majelis di antara majelis-majelis kaum Ansar. Wa rajulun minal ansar kana urifa bil bada wa musyatamatin nas. Ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar yang dikenal dengan ketajaman lisannya, lidahnya, yaitu suka berkata, mencaci maki, wa musyatamatun nas, dan suka menggunjingi atau memfitnah orang lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang muslim itu adalah perbuatan fasik, dan memeranginya atau menumpahkan darahnya adalah satu kekufuran. Al-Baghawi di dalam riwayatnya menambahkan, faqala dzalika ar-rajul, maka laki-laki itu pun berkata, wallahi la asabbu rajulan. Demi Allah, aku tidak akan mencaci maki lagi seorang pun dari kalangan kaum muslimin. Nah, demikian ikhwan fillah, ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita hukum atau larangan atau haramnya mencaci seorang muslim. Dan terlebih lagi yang lebih parah dan lebih berat dari itu, yaitu menumpahkan darahnya, membunuhnya. Ya, tentunya ini lebih besar, ya, daripada ya mencaci maki seorang muslim. Hadis yang kedua, ikhwan fillah, ya, hadis Abdullah bin Umar. Qala haddatsana Hajjaj bin Minhal, qala haddatsana Syu'bah, qala akhbarani Waqid bin Muhammad an abihi, yaitu Waqid, an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tarji'una ba'di. Di sini dalam riwayat lain, ya, di dalam naskah lain tertulis la tarji'u, ya, bukan dengan lafal khabar tapi dengan insya. Larangan la tarji'u. Di sini ini adalah khabar, la tarji'una. Ya, tidaklah kalian, ya, peninggalku nanti menjadi kafir. Tapi maksudnya adalah insya, maksudnya adalah larangan. Janganlah kalian peninggalku nanti menjadi kafir. Kafir di sini kita bawakan kepada makna kufrun duna kufrin. Ya, kufrun duna kufrin, bukan kafir keluar dari Islam. Khonifuddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, karena orang yang membunuh orang muslim, ya, masih ada peluang untuk dimaafkan, dan Allah Subhanahu wa taala masih menyebutnya sebagai saudara bagi yang dibunuh. Ya, saudara bagi yang dibunuh. Nah, oleh karena itu membunuh seorang muslim, ikhwan fillah, hukumnya tidaklah jatuh kafir. Ya, tapi itu termasuk salah satu dosa besar. Ya, termasuk salah satu dosa besar adalah membunuh seorang muslim. Maknanya adalah ikhwan fillah, la taf'alu bil mu'minina ma taf'aluna bil kuffar. Janganlah kalian lakukan terhadap orang muslim seperti yang kalian lakukan terhadap orang kafir. Orang kafir, ikhwan fillah, yang memerangi kaum muslimin itu halal untuk diperangi, boleh diperangi, halal darahnya. Maka janganlah kamu lakukan hal seperti itu kepada kaum mukminin. Wala taf'alu bihim ma la yahillu wa antum tarawnahu haraman. Janganlah kalian lakukan terhadap kaum mukminin, terhadap kaum muslimin, apa-apa yang tidak halal bagi kalian untuk melakukannya, sementara kalian memandangnya itu adalah suatu perkara yang haram, yaitu menumpahkan darah saudaramu sendiri.
Nah, demikian maksud dari kuffaran, la tarji'una ba'di kuffaran. Janganlah kalian menjadi kafir sepeninggalku nanti. Yaitu dengan apa? Menjadi kufur duna kufrin. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Sebahagian dari kalian menebas, ya, yadribu riqab, maksudnya menebas leher. Riqab adalah leher bagian belakang. Dikatakan dia riqab, ya, nahar itu leher bagian depan. Nah, janganlah kalian memukul saudara kaum muslimin. Janganlah kalian menumpahkan darah kaum muslimin sebahagian atas sebahagian yang lainnya. Yaitu janganlah kalian saling membunuh satu sama lainnya. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menggunakan kata-kata kufur, ya. Namun maksudnya di sinilah kufrun duna kufrin. Nah, kemudian hadis yang ketiga, ikhwan fillah, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Yahya, qala haddatsana Qurrah bin Khalid, qala haddatsana Ibnu Sirin an Abdurrahman bin Abi Bakrah an Abi Bakrah wa an rajulin akhara wa huwa afdalu fi nafsi min Abdurrahman bin Abi Bakrah an Abi Bakrah. Ya, maksudnya di sini, ya, dia mengatakan dan dari seorang laki-laki lain yang lebih afdal, ya, menurutku daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah. Ya, disebutkan bahwa laki-laki lain di sini adalah Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Ini disebutkan di dalam bab yang lain, ya, bab Al-Khutbah Ayyamul Mina di dalam kitab haji. Nah, di situ Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bahwa orang yang lebih afdal daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah adalah Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Dan hadis ini diriwayatkan dari Abu Bakrah. Jadi ada dua orang perawi yang meriwayatkan dari Abu Bakrah, yaitu anaknya sendiri Abdurrahman dan yang kedua Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia, yaitu pada haji wada. Nabi berkata, "Ala tarawna ayyu yaumin hadza?" Menurut kalian hari apakah ini? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini adab, ya, murid mengetahui bahwa si guru bertanya untuk apa? Memberikan faedah. Jadi bukan untuk dijawab. Nah, walaupun mereka tahu hari apakah itu, ya, Nabi bertanya, ya, ala tadrun, ya, ayyu yaumin hadza? Tahukah kamu hari apakah ini? Ya, mereka tentu tahu hari apa itu. Cuma mereka tidak menjawabnya. Kenapa? Ya, perawi menjelaskan, hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Karena kami mengira bahwa beliau akan menyebutkan selain dari nama yang telah kami kenal. Mungkin ada ilmu baru yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan nama hari tersebut. Maka mereka pun tidak menjawab, mereka hanya menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Faqal, maka Nabi mengatakan, alaisa biyaumin nahar? Bukankah hari ini adalah hari nahar? Qulna bala ya Rasulullah. Ya, tentu saja ini hari nahar, yaitu hari raya Idul Adha. Ayyu baladin hadza? Kemudian Nabi mengatakan, Nabi bertanya lagi, atadrun? Apakah kalian tahu? Apakah kamu tahu di negeri apakah ini? Alaisa bi baldatil haram? Bukankah ini negeri haram? Ini tanah haram? Qulna bala ya Rasulullah. Kami menjawab, yaitu para sahabat yang hadir ketika itu menjawab, bala ya Rasulullah. Tentu saja ya Rasulullah, ini adalah tanah haram. Ya, mereka pada waktu itu di Mina. Ya, di Mina. Faqal, maka Nabi mengatakan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum wa absyarakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza.
wa fi baladikum hadza ala hal ballaghtu qulna na'am. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, seperti haramnya hari ini, yaitu hari pada waktu itu masih hari tasyrik, ikhwan fillah, ya. Di bulan ini, ya, di bulan haram. Bulan haram ada 4 di dalam Al-Quran, ya, termasuk salah satunya bulan Muharram, ya, dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram serta Rajab. Pada waktu itu Dzulhijjah, ya, Dzulhijjah. Jadi pada bulan haram, fi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza, dan di negeri kalian ini, yaitu di tanah haram. Jadi keharamannya sama seperti bulan haram, tanah haram, dan hari itu, yaitu hari tasyrik. Nah, demikian yaitu keharaman apa? Keharaman darah seorang muslim, kehormatan seorang muslim, dan harta seorang muslim. Itu perbandingannya, ya, perbandingan keharaman darah, harta, dan kehormatan seorang muslim. Sama seperti keharaman tanah haram, ya, sama seperti keharaman bulan haram, sama seperti keharaman hari tasyrik. Ikhwani fiddin, azan. Ini untuk menunjukkan besarnya perkara ini, bahwa perkara ini bukanlah perkara yang main-main. Karena pada waktu itu bagi bangsa Arab, ya, melanggar bulan haram itu adalah suatu hal yang besar. Sampai orang kafir sendiri menganggap agung bulan-bulan haram ini. Mereka tidak akan berperang pada bulan-bulan tersebut, ya. Dan ini sudah berlaku sejak masa jahiliyah dahulu. Ya, sejak masa jahiliyah dahulu mereka menghormati, ya, bulan-bulan haram ini. Maka Nabi, ya, ingin menjelaskan kepada mereka, menerangkan kepada mereka bagaimana keharaman darah, harta, dan kehormatan seorang muslim. Ya, sama seperti itu, sama seperti keharaman tanah haram ini, keharaman bulan haram. Ya, tentunya orang-orang musyrik pada waktu itu atau orang-orang Arab pada waktu itu sangat menghormati tanah haram. Mereka tidak akan mau berperang di tanah haram, ya, mereka sangat mengagungkannya dan menghormatinya. Maka Nabi SAW ingin menekankan hal ini di dalam, ya, benak kaum muslimin, dalam pikiran mereka, bagaimana besarnya keharaman darah, harta, dan kehormatan seorang muslim. Seperti keharaman apa? Tanah haram. Ya, kita di tanah haram itu takut-takut, ya, berbuat salah takut, karena Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dosa di sana, kan begitu, ya. Bagi yang berbuat dosa di sana diancam azab yang pedih. Ya, kemudian juga pada bulan-bulan haram, kemudian di hari-hari yang dimana di situ hari-hari yang diagungkan, seseorang takut untuk melanggar, ya, apa namanya kita katakan, hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah perbandingan keharaman darah, harta, dan kehormatan seorang muslim. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu mengatakan, ala hal ballaghtu, ya, bukankah aku sudah menyampaikannya? Qulna, kami berkata, yaitu para sahabat menjawab, na'am. Qal, maka Nabi mengatakan, Allahumma syhad falyuballigh syahidul ghaiba. Ya Allah, saksikanlah. Ya, beliau di dalam riwayat lain beliau mengacungkan jari telunjuk beliau ke langit, ya, seraya mengatakan dan menunjukkan ke arah, ya, hadirin, dan mengatakan, ala hal ballaghtu, qalu na'am. Qala, Nabi mengatakan, Allahumma ishhad. Nah, demikian, ya Allah, saksikanlah. Falyuballigh syahidul ghaiba. Kemudian Nabi mengatakan, hendaklah orang yang tidak hadir, hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir, ya, tentang perkara ini. Jadi ini menunjukkan perkara yang penting, karena Nabi secara umum memerintahkan agar menyampaikan perkara ini kepada orang-orang yang tidak hadir. Ya, jadi ini perintah kepada kita semua, orang-orang yang tidak hadir, orang-orang yang hadir untuk menyampaikan kepada yang tidak hadir, orang-orang yang tahu menyampaikan kepada orang-orang yang tidak
tahu, itu maksudnya. Nah demikian. Orang yang telah sampai kepadanya hadis ini hendaknya menyampaikannya kepada orang-orang yang belum sampai kepadanya hadis ini. Ya, Nabi mengatakan fal yuballighis syahidul ghaiba. Hendaklah orang yang syahid, orang yang hadir, yang menyaksikan, menyampaikan kepada orang yang gaib, yang tidak hadir, gaib dia. Nah demikian. Ini menunjukkan apa? Pentingnya perkara ini, ya, pentingnya perkara ini. Sehingga Nabi menekankan, ya, kita tahu bahwasanya semua yang berasal dari Nabi harus disampaikan kepada umat. Ketika Nabi menjelaskan satu hukum, itu tujuannya untuk disampaikan oleh orang yang mendengar kepada orang yang tidak mendengar. Semua yang berasal dari Nabi, bersumber dari Nabi, semuanya sifatnya seperti itu, harus disampaikan. Namun di sini Nabi menekankan itu untuk menunjukkan besarnya perkara ini. Ya, artinya perkara ini harus diketahui. Yaitu apa? Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas kalian, atas sesama kalian. Maka jangan coba-coba, ya, kalian menumpahkan darah seorang muslim. Jangan coba-coba sekalipun untuk merampas harta seorang muslim. Dan jangan coba-coba sekalipun merobek kehormatan seorang muslim. Nah demikian ikhwan fillah. Seperti haramnya bulan ini, tanah ini, dan hari ini. Nah demikian ikhwan fillah, ya. Jadi ini untuk menekankan makna tersebut, ya, di benak para sahabat supaya mereka selalu mengingatnya dan menyampaikannya kepada orang-orang yang tidak hadir. Fa innahu rubba muballighin aw yuballighuhu man huwa aw'alahu. Karena bisa jadi atau berapa banyak orang yang menyampaikan, ya, ternyata apa? Menyampaikan yuballighuhu, ia menyampaikannya kepada orang yang lebih paham daripadanya. Ya, orang yang lebih paham daripadanya. Ini menunjukkan tingkat pemahaman manusia berbeda-beda. Nah, di sana ada orang yang tahu riwayat tapi enggak tahu maknanya, enggak paham maksudnya. Ya, dia tahu hadis tapi enggak bisa mengambil faedah dari hadis tersebut. Nah, itulah dia fikih. Nah, disinilah beda antara faqih, seorang faqih, dengan seorang yang ami, yang awam. Nah, demikian. Orang awam mungkin tahu hadis innamal a'malu binniyat, tapi dia tidak tahu fikihnya. Dia tidak tahu kandungan yang bisa diambil, dipetik di dalamnya. Nah, demikian ikhwan fillah. Jadi mungkin barangkali atau bisa saja banyak terjadi, ya, orang yang disampaikan ternyata lebih paham daripada yang menyampaikan. Orang yang disampaikan ternyata lebih paham daripada orang yang menyampaikan. Fakana kadzalika. Qal la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Nabi mengatakan, janganlah kalian menjadi kafir, kembali menjadi kafir sesudahku, sebahagian kalian menebas sebahagian leher sebahagian yang lainnya, yaitu menumpahkan darah sebahagian yang lainnya. Yaitu janganlah kalian saling menumpahkan darah sesama kalian yang bisa menyebabkan kalian jatuh kufur, yang bisa menyebabkan kalian jatuh kafir. Yaitu kafir, ya, kita jelaskan, ditekankan sekali lagi di sini, yaitu kafir yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seperti Nabi mengatakan, ya, tentang wanita-wanita yang paling banyak, yang terbanyak menghuni neraka adalah kaum wanita. Ketika Nabi ditanya kenapa, Nabi menjawab yakfurna, mereka kafir. Apa maksudnya di sini kafir? Ya, para sahabiat, ya, wanita-wanita yang hadir pada waktu itu bertanya kepada Nabi, ayakfurna billah, apakah mereka wanita-wanita itu kafir kepada Allah? Nabi tidak mengatakan bukan kafir kepada Allah. Artinya bukan kafir keluar dari Islam. Lakin apa? Yakfurnal asyir, yakfurnal ihsan. Mereka, ya, mendurhakai, mengkufuri kebaikan suami. Mereka mengkufuri mengkufuri suami, mendurhakai suami dan mengkufuri kebaikan suami. Nah, itu maksud kufur di sini. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian kembali kafir sudahku, sebahagian kalian menebas leher sebahagian yang lainnya.
Nah, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana yawma huriqa Ibnul Hadrami hina harraqahu Jariyah bin Qudamah. Qala asrifu ala Abi Bakrah. Nah, ketika pada hari Ibnul Hadrami dibakar. Ibnul Hadrami dibakar. Yang dimaksud dengan Ibnul Hadrami di sini adalah Abdullah ibn Amr bin Al-Hadrami. Abdullah bin Amr bin Al-Hadrami. Dia dibakar oleh Jariyah bin Qudamah bin Malik bin Zuhair. Kisahnya adalah sebagai berikut, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kenapa Ibnul Hadrami ini, Abdullah bin Amr bin Al-Hadrami ini dibakar oleh Jariyah? Ceritanya adalah sebagai berikut. Jariyah ini setelah peristiwa itu dilakapi ataupun dijuluki muharrik, pembakar. Kenapa? Karena dia telah membakar Ibnul Hadrami di Basrah. Kenapa dia dibakar? Dibakar hidup-hidup. Muawiyah yang waktu itu berada di Syam mengutus Ibnul Hadrami ini, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-Hadrami ini, ke Basrah. Liyastanfirahum ala qitali Ali, untuk mengajak penduduknya memerangi Ali bin Abi Thalib. Ini kisahnya, ini pangkal kisahnya. Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus Ibnul Hadrami ini ke Basrah untuk mengajak penduduknya memerangi Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bin Abi Thalib mengutus Jariyah bin Qudamah untuk melawannya, untuk menghadapinya. Fahasarahu, maka Jariyah bin Qudamah ini pun mengepung Ibnul Hadrami dan pasukannya. Fatahassana minhu Ibnul Hadrami fi darin. Lalu Ibnul Hadrami dan orang-orang yang bersamanya berlindung di dalam sebuah rumah. Fa ahraqaha Jariyah Ibnu Qudamah. Maka Jariyah bin Qudamah ini pun membakar rumah itu. Maka terbakarlah Ibnul Hadrami bersama dengan 38 orang, 70 orang, ada yang mengatakan 40 orang yang berada di dalamnya bersamanya. Nah, demikian Ikhwanuddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kisah ini terjadi pada tahun kira-kira tahun 38 Hijriah. Jadi mereka membakar Ibnul Hadrami dan orang-orang yang bersamanya di dalam rumah tersebut. Membakar rumahnya berikut orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, ini disebutkan di dalam Akhbarul Basrah. Akhbar al-Basrah. Ada yang menyebutkan bahwa Ibnul Hadrami ini adalah seorang laki-laki yang imtana'a minat ta'ah, yang tidak mau taat kepada pemimpin. Fa ukhrija lahu Jariyah. Lalu Jariyah menangkapnya, mengutus seorang untuk menangkapnya, lalu ditangkaplah Ibnul Hadrami ini oleh Jariyah bin Qudamah. Fa salabahu, lalu disalib dia di atas pada sebatang pohon korma, ala jaz'in, thumma alqan nar fi al-jiz'a alladhi suliba alaihi. Kemudian batang korma pun bakar bersama dia, bersama Ibnul Hadrami yang disalib di batang pohon korma itu. Ada yang menyebutkan seperti ini. Namun ini tidak ada sandarannya. Kisah yang pertama lebih sahih, yaitu bahwa Ibnul Hadrami dibakar oleh Jariyah ketika dia berlindung di dalam rumah bersama pasukannya. Ini terjadi kisah ini terjadi kira-kira pada tahun 38 Hijriah. Pada masa terjadinya perselisihan antara Ali dan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma jami'an. Nah, demikian Ikhwanuddin. Azani Allah wa iyyakum. Nah, itulah maksud dari falamma kana yauma khuriqa Ibnul Hadrami. Pada saat
pada masa Ibnu Hadrami dibakar, ya, oleh apa? Oleh siapa? Oleh Jariyah bin Qudamah. Maka Jariyah bin Qudamah berkata, "Asyrifu ala Abi Bakrah." Coba intip Abu Bakrah. Apa kegiatannya? Ya, maksudnya adalah ittali'u min makanin murtafi'. Coba intip dia dari tempat yang tinggi, intai dia dari tempat yang tinggi. Maka mereka pun mengintipnya dan memata-matainya. Ya. Al-Muhallab mengatakan, ya, ketika Jariyah bin Qudamah membakar Ibnu Al-Hadrami, Jariyah mengutus sebahagian orang untuk memata-matai Abu Bakrah, untuk mengecek keadaannya, apakah dia termasuk orang-orang yang membangkang atau orang yang tetap taat. Ya, wa kana qad qala lahu Khaisamah. Ya, sebelumnya Khaisamah telah berkata kepada Jariyah bin Qudamah, "Hadza Abu Bakrah yaraka wa ma sana'ta bi Ibn al-Hadrami." Ini Abu Bakrah telah melihatmu dan mengetahui perbuatanmu terhadap Ibnu Al-Hadrami. Farubbama ankara 'alaika bi silahin aw bi kalam. Mungkin dia mengingkarimu, mungkin dia akan membantah dan membangkang kepadamu dengan senjata atau perkataan. Ya, maka diutuslah seorang untuk memata-matai Abu Bakrah. Falamma sami'a Abu Bakrah dzalika, ketika Abu Bakrah mendengar itu sementara dia berada di kebunnya ataupun di rumahnya, qala, dia mengatakan, "Lau dakhalu alayya dari." Kalaulah mereka yang memata-matai itu, pasukan khusus yang dikirim kepadaku itu masuk menyerbuku dalam rumahku, ma rafa'tu alaihim qasbah. Aku tidak akan mengangkat satu batang kayu pun untuk menghadapi mereka. Li'anni la ara qitalal muslimin. Karena menurutku tidak boleh memerangi kaum muslimin. Fa kaifa uqatilahum bisilah? Lalu bagaimana mungkin aku memerangi mereka dengan senjata? Nah, demikian konfidin. Azani Allah wa iyyakum. Jadi di sini, ya, kisahnya dapat kita ketahui ketika mereka mengatakan, "Hadza Abu Bakrah yarak." Ya. Ini Abu Bakrah telah melihatmu. Melihat siapa? Jariyah bin Qudamah, mengetahui perbuatan Jariyah bin Qudamah yang membakar Ibnu Al-Hadrami. Mereka mengira Abu Bakrah pasti akan melawan, mengadakan perlawanan kepada Jariyah bin Qudamah waktu itu berkuasa atas Basrah. Waktu itu dia berkuasa atas Basrah. Ternyata Abu Bakrah, seorang sahabat Nabi, tidak melakukan hal itu. Ya, dia tidak mengangkat senjata, dia tidak mau mengangkat senjata, tidak mau menumpahkan darah kaum muslimin. Ya, qala Abdurrahman bin Abi Bakrah mengatakan, haddatsatni ummi an Abi Bakrah. Ibuku telah menceritakan kepadaku dari Abu Bakrah bahwa Abu Bakrah mengatakan, "Lau dakhalu alayya ma bahastu bi qasbah." Kalaulah mereka masuk menyerangku, aku tidak akan melawan mereka walaupun dengan sebatang kayu. Ya, walaupun dengan sebatang kayu. Bagaimana pula dengan senjata, kan begitu ya? Artinya dia tidak akan mengadakan perlawanan apapun. Ya, nah demikian ikhwan fillah. Nah, ini mengacu ikhwan fillah, sikap Abu Bakrah ini ikhwan fillah, ya, mengacu kepada beberapa hadis-hadis yang lain, ya, yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana sikap yang benar menghadapi fitnah seperti ini. Ya. Dalam riwayat Ahmad dari hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, tentang masalah fitnah. Qultu, ya, Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, fama ta'muruni in adraktu dzalika?" Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku jika aku mendapati masa seperti itu?" Ya, masa di mana sebagian muslim menyerang sebagian yang lainnya. Sebagian kaum muslimin menyerang sebagian yang lainnya, saling menumpahkan darah di antara sesama mereka.
Apa yang harus aku lakukan jika aku mendapati masa seperti itu? Qal, maka Nabi mengatakan kuffa yaduk, kuffa yadak. Ya, afwan kuffa yadak. Yaitu tahanlah tanganmu. Kuf artinya apa? Tahanlah. Ya, artinya apa namanya? Tahanlah tanganmu artinya janganlah melakukan tindakan apapun. Ya, tahanlah tanganmu, walisanak, dan tahan juga lisanmu. Wadkhul darak, dan masuklah ke dalam rumahmu. Jadi di sini Rasulullah mengatakan 3 perkara. Ya, tahanlah tanganmu, ya, tahanlah lisanmu, dan masuklah engkau ke dalam rumahmu. Qultu ya Rasulullah, maka Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, ya Rasulullah, ara'aita in dakhala rajulun alayya dari? Bagaimana kalau aku sudah masuk rumah, aku sudah menahan diri, menahan tanganku dan menahan lisanku, aku tidak berkomentar apa-apa, aku diam, aku juga tidak bertindak apa-apa, aku menahan tanganku dan aku masuk ke dalam rumahku. Lalu bagaimana kalau ada orang yang masuk ke dalam rumahku, menyerbu masuk ke dalam rumahku? Qal, maka Nabi mengatakan fadkhul baitak, masuklah ke dalam rumahmu. Qala qultu afara'aita in dakhala alayya baiti, bagaimana kalau dia masuk ke dalam rumahku, masuk ke dalam kamarku? Maka Nabi mengatakan qal fadkhul masjidak, masuklah engkau ke dalam masjidmu. Ya, berarti berlindunglah engkau ke dalam masjid. Wa qul rabbi Allah hatta tamuta ala dzalika, dan katakanlah rabbi Allah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala, hatta tamuta ala dzalik, hingga engkau mati dalam keadaan demikian. Nah, demikian ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis Jandab dikatakan udkhulu buyutakum wahmilu dzikrakum. Ya, masuklah kalian ke dalam rumah kalian dan senantiasalah teruslah kalian berzikir. Nah, demikian. Qala ara'aita in dakhala alayya ala ahadina baitahu, bagaimana kalau ada orang yang menyerbu masuk ke dalam rumahnya? Qal, maka Nabi mengatakan liyumsik biyadihi wal yakun Abdullah al-maqtul lal qatil. Hendaklah dia tahan tangannya dan hendaklah lebih baik dia menjadi hamba Allah yang terbunuh daripada hamba Allah yang membunuh. Nah, demikian. Ini menghadapi masa-masa fitnah ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis yang lain, yaitu hadis Kharsyah bin Hur, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman atat alaihi falyamshi bi sayfihi ila safatin falyadribuhu biha." Barang siapa yang atat alaihi, yang zaman seperti ini menjumpai dirinya atau ia hidup pada masa seperti itu, falyamshi bi sayfihi, hendaklah dia bawa pergi pedangnya ila safatin, menuju batu yang keras. Lalu bagaimana? Falyadribuhu biha, lalu hendaklah dia pukul pedangnya itu ke batu keras tersebut. Supaya apa? Supaya tumpul. Ya, supaya tidak bisa digunakannya untuk membunuh, itu maksudnya. Ya, tumpulkanlah pedangmu dalam masa-masa fitnah seperti itu. Ya, hatta yang kasir, hingga patah pedangmu itu. Tsumma liyattaji' laha hatta tanjaliya, kemudian hendaklah dia masuk ke dalam rumahnya hingga masa fitnah itu selesai. Nah, demikian ikhwan fillah. Hendaklah dia berbaring, maksudnya berbaring di dalam rumahnya, dia menyembunyikan dirinya hatta tanjaliya, hingga fitnah selesai. Nah, demikian ikhwan fillah, azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Dalam hadis Muslim, ya, dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Bakrah, qala rajulun ya Rasulullah, ara'aita in ukrihtu hatta yantaliqu bi ila ahadis saffain. Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku dipaksa untuk keluar berperang bersama salah satu dari dua pasukan tersebut? Dipaksa dia keluar, ya, diseret dia, dipaksa keluar berperang
bersama salah satu dari pasukan itu. Ya, faja'a sahmun au darabani rajulun bisayfin, lalu datanglah ya anak panah ke arahku atau seorang laki-laki memukulku dengan pedangnya. Qal, maka Nabi mengatakan yabu bi ismihi wa ismik, maka dia akan kembali, dia akan mati dengan membawa dosanya dan dosamu. Demikian ikhwan fillah. Jadi ini sama seperti hadis Nabi sebelumnya, yaitu kalau bisa hendaklah kamu menjadi hamba yang terbunuh lebih baik daripada hamba yang membunuh pada masa-masa fitnah seperti ini ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum. Ya bu bi ismihi wa ismik. Ya niscaya dia akan kembali dengan membawa dosanya dan dosa-dosamu. Nah demikian. Baik. Yaitu dia mengatakan, aku dipaksa ikut berperang, ikut bersama salah satu dari dua pasukan itu. Lalu datang anak panah ke arahku atau seorang laki-laki menebas diriku dengan pedang hingga aku mati. Bagaimana? Sementara aku dipaksa untuk ikut, aku tak mau ikut. Maka Nabi mengatakan, orang yang membunuh itu ya pulang dengan atau mati nanti akan membawa dosanya dan dosamu. Nah demikian kita pilih. Baik. Kemudian hadis yang keempat di dalam bab ini, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis Ibnu Abbas, qala hadatsana Ahmad bin Ishaq, qala hadatsana Muhammad bin Fudail an abihi an Ikrimah an Ibnu Abbas, yaitu hadis Ibnu Abbas. La tartaddu ba'di kufaran, yaitu dengan lafal apa? La tartad, janganlah kamu menjadi murtad meninggalku dengan apa? Dengan menebas sebahagian kalian leher sebahagian yang lainnya. Ya, kalimat irtidad di sini murtad dari agama, yaitu dibawakan jika ia menghalalkan darah saudaranya. Ya, menghalalkan darah saudaranya. Artinya apa? Ya, artinya dia menghalalkan menumpahkan darah seorang muslim. Ya, menghalalkan menumpahkan darah seorang muslim. Nah, jadi berarti dia telah menghalalkan sesuatu yang haram. Kemudian hadis yang terakhir ikhwan fillah, ya hadis Jarir, qala haddatsana Sulaiman bin Harb, qala haddatsana Syu'bah an Ali ibn Mudrik, qala sami'tu Abu Zur'ah ibnu Amr ibn Jarir an jaddihi Jarir, itu dari Jarir. Jarir berkata, qala li Rasulullah fi hajjatil wada'. Rasulullah berkata kepadaku pada haji wada. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa khutbah yang disampaikan oleh Nabi di hadapan manusia pada hadis yang kedua tadi atau yang ketiga tadi itu terjadi pada apa? Pada haji wada. Istamsikin nas. Nabi meminta supaya orang-orang diam. Ya, supaya orang-orang tidak gaduh, ya diam, menenangkan suara keadaan. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kalian menjadi kafir sepeninggalku, sebahagian kalian membunuh sebahagian yang lainnya. Sebahagian dari kalian menebas leher sebahagian yang lainnya. Ya, dari sabda Nabi ini Fanifidin, yaitu dari hadis ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para hadirin untuk diam. Ini menunjukkan bahwa apa yang akan beliau sampaikan adalah satu perkara yang sangat penting. Hadis sebelumnya Nabi memerintahkan kepada orang-orang supaya apa? Menyampaikan, yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi ada penguat-penguat yang menjelaskan kepada kita bahwa perkara ini adalah perkara yang sangat-sangat penting, maha penting. Yaitu apa? Haram menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak. Jadi kita harus berhati-hati. Khususnya di akhir zaman di mana fitnah ini akan bertambah meluas. Ya, maka seorang muslim hendaklah mengambil sikap, yaitu apa? Memelihara tangannya dari darah seorang muslim. Nah, karena perkara jinayah, perkara kejahatan yang pertama kali, perkara hablum minan nas yang pertama kali ditanya pada hari kiamat adalah masalah darah. Ya, masalah darah. Kalau seorang telah lepas, bebas, bersih dari masalah darah, maka hisabnya akan lebih ringan. Namun kalau dia terganjal masalah darahnya maksudnya masalah menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak, maka urusannya akan menjadi panjang.
Nah, demikian ikhwan fillah ya. Nah, jadi perkara pertama yang akan ditanya pada hari kiamat berkaitan dengan hablum minan nas adalah masalah darah, dan yang berkaitan dengan hablum minallah adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil mar'u as-salat. Jadi tidak ada pertentangan antara kedua hadis tersebut. Ya, kita katakan kedua-duanya yang pertama berkaitan dengan hablum minan nas masalah darah. Berkaitan dengan hablum minallah masalah salat. Dan dua-duanya masalah yang sangat penting. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Baik. Nah, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, nanti setelah Isya ada tanya jawab. Nah, pada pertemuan yang akan datang bab yang selanjutnya yaitu akan ada fitnah yang mana orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Apa maksudnya? Akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang.